Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya kita dapat berkumpul untuk membuat video proyek akhir fisika terapan ini. Perkenalkan, saya Kaila Aulia Maharani dengan NIM 250655037 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Rangga Maulana dengan NIM 250605068. Perkenalkan, saya Magribi Maulana dengan NIM 250655040. Perkenalkan, nama saya Septrian Hardiansyah dengan NIM 250655075. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila dengan NIM 250655048. Hari ini kami akan mempresentasikan studi kasus fisika terapan kami, yaitu rancang bangun lampu otomatis berbasis sound sensor. Untuk tidak memperpanjang kata-kata, marilah kita masuk kepada materi pertama yang akan dibacakan oleh teman saya Najwa. Kepada Najwa dipersilakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Kaila karena telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi terkait rancang bangun lampu otomatis berbasis sound sensor. Masuk ke dalam bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan teknologi elektronika telah memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya pada sistem penerangan. Lampu tidur merupakan perangkat yang sering digunakan pada malam hari untuk memberikan pencahayaan redup agar pengguna merasa nyaman dan aman saat beristirahat. Namun, penggunaan lampu tidur secara manual masih memiliki beberapa kelemahan, seperti lupa mematikan lampu sehingga menyebabkan pemborosan energi listrik. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem otomatis yang dapat mengontrol lampu tidur tanpa harus dioperasi secara langsung. Sound sensor merupakan salah satu sensor yang mampu mendeteksi intensitas suara di lingkungan sekitar. Dengan memanfaatkan sound sensor, lampu dapat dihidupkan dan dimatikan berdasarkan suara tertentu, seperti tepukan tangan. Sistem ini sederhana, mudah diterapkan, dan sesuai untuk mahasiswa semester awal dalam memahami konsep fisika terapan, khususnya gelombang bunyi dan penerapan dalam sistem elektronika. Nah, jadi rumusan masalahnya itu yaitu bagaimana prinsip kerja sound sensor dalam mendeteksi suara, bagaimana merancang rangkaian lampu tidur secara otomatis berbasis sound sensor, bagaimana cara meminimalisasikan rangkaian lampu tidur otomatis menggunakan Proteus, dan bagaimana hubungan konsep fisika atau gelombang bunyi dengan sistem elektronika yang dirancang. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, merancang sistem lampu tidur otomatis berbasis sound sensor, menerapkan konsep fisika terapan dalam bidang elektronika, mensimulasikan rangkaian menggunakan software Proteus, melatih mahasiswa dalam memahami kerja sensor dan rangkaian kontrol sederhana. Manfaat penelitian yang kami dapatkan yaitu bagi mahasiswa, menambah pemahaman tentang sound sensor, suara, dan penerapannya. Bagi akademik, sebagai media pembelajaran praktikum fisika terapan, dan bagi masyarakat memberikan solusi sederhana untuk penghematan energi listrik. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Septrian Hardiansyah dan Rangga Maulana. Kepada mereka dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan landasan teori bab 2 yaitu sound sensor. Sound sensor adalah sensor elektronik yang digunakan untuk mendeteksi suara atau getaran bunyi di lingkungan sekitar. Sensor ini mengubah gelombang suara atau energi akustik menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh rangkaian elektronika atau mikrokontroler seperti Arduino. Cara kerjanya itu: satu, suara berupa gelombang tekanan udara mengenai mikrofon. Yang kedua, mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik analog. Yang ketiga, sinyal diperkuat oleh amplifier atau penguat. Yang kedua yaitu Arduino Uno. Arduino Uno adalah board mikrokontroler open source yang digunakan untuk mengendalikan atau memproses rangkaian elektronika. Arduino Uno dirancang agar mudah digunakan baik oleh pemula maupun mahasiswa teknik, dan dapat diprogram melalui aplikasi Arduino IDE menggunakan bahasa berbasis C atau C++. Fungsi mikrokontroler yang pertama itu menjalankan program atau sketch. Yang kedua, mengolah input dari sensor. Yang ketiga, mengontrol output seperti LED, motor, relay, dan LCD. Yang ketiga yaitu LED. LED adalah komponen elektronika semikonduktor yang dapat memancarkan cahaya ketika dialiri arus listrik searah. LED termasuk jenis dioda sehingga hanya mengalir arus ke satu arah. Berbeda dengan lampu pijar yang menghasilkan cahaya dari panas, LED menghasilkan cahaya yang proses elektronika sehingga lebih hemat energi. LED bekerja berdasarkan prinsip
Troluminensi. Struktur LED. Struktur LED bagian LED. Yang pertama anoda. Kaki positif atau lebih panjang. Yang kedua katoda, kaki negatif lebih pendek, sisi datar. Yang ketiga chip semikonduktor, sumber cahaya. Yang keempat reflektor atau memantulkan cahaya keluar. Dan yang kelima itu lensa plastik, memfokuskan dan melindungi LED. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Resistor adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi arus listrik dalam satu rangkaian. Nilai hambatan resistor dinyatakan dalam satuan ohm. Resistor sangat penting karena tanpa resistor arus listrik bisa terlalu besar dan merusak komponen lain seperti LED, IC, dan transistor. Fungsi resistor adalah membatasi arus listrik, melindungi komponen, pembagian tegangan, pull out, pull down dan pada rangkaian digital, dan pengatur level sinyal. Simbol-simbol resistor adalah simbol zigzag atau persegi panjang, bentuk fisik silinder kecil dengan kode warna, memiliki 2 kaki. Software aplikasi Proteus. Proteus adalah software simulasi rangkaian elektronika yang memungkinkan pengguna untuk merancang skematik, menstimulasikan kerja rangkaian, menguji fungsi komponen sebelum direalisasikan. Aplikasi software kedua adalah Arduino IDE. Arduino IDE atau disebut juga Integrated Development Environment adalah aplikasi resmi yang digunakan untuk menulis program, sketch, mengedit, mengompilasikan, dan mengunggah program ke papan microcontroller Arduino seperti Arduino Uno, Mega, Nano. Menu utama, file, membuka dan menyimpan sketch, edit, mengedit kode, sketch, verifikasi dan upload program, tools, memilih board dan port, help, dan konfigurasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Maghribi Maulana. Kepada Maghribi Maulana dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Sekarang bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama alat dan bahan, yaitu ada 2 bagian, yaitu perangkat lunak yang ada Proteus dan Arduino Uno. Dan komponen elektronikanya sound sensor, Arduino Uno, resistor 220 volt, LED, sumber tegangan DC, dan ground. Kedua itu diagram block system, yaitu dengan sistem suara tepuk tangan menuju ke sound sensor, disimulasikan ke Arduino dan menghasilkan ke LED. Ketiga, prinsip kerja sistem. Pertama, sound sensor mendeteksi suara. Kedua, sensor mengubah suara menjadi sinyal listrik. 3, sinyal diperkuat oleh transistor. 4, relay aktif dan menghubungkan arus ke lampu. 5, lampu LED menyala secara otomatis. Bab 4-nya yaitu simulasi rangkaian. Dan rangkaian pertama itu buka aplikasi Proteus, pilih New Project, tambahkan komponen, sound sensor, Arduino Uno, tambahkan resistor 220 volt 5 buah, LED 5 buah, hubungan pin out sound sensor ke pin 3 Arduino Uno. 9, hubungkan pin 5 Arduino Uno ke resistor 5, ke LED 5, ground. Terus hubungkan pin 6 Arduino Uno ke resistor 4, ke LED 4, ke ground. Selanjutnya hubungkan pin 8 Arduino Uno, resistor 3, ke LED 3, ke ground. Hubungan pin 10 Arduino Uno ke resistor 2, LED 2, ke ground. Hubungkan ke pin 12 Arduino Uno ke resistor 1, LED 1, dan ground. Kedua itu cara simulasinya. Pertama, deteksi suara sensor. Sensor suara menangkap gelombang suara dan mengubah menjadi sinyal listrik analog. Kedua, sinyal ini kemudian dikirim ke Arduino. Proses Arduino ya pertama membaca sinyal analog dari sensor suara melalui pin input, dan program yang telah diunggah ke Arduino akan menganalisis kekuatan atau frekuensi suara yang masuk.
Ketiga itu biasanya ada ambang batas yang diatur dalam kode. Jika suara melebihi ambang batas, Arduino menganggap sebagai input valid. Ketiga, aktivitas output. Jika deteksi suara berhasil, Arduino mengirimkan sinyal digital ke pin output yang terhubung ke resistor. Kedua, resistor berfungsi mengontrol aliran listrik ke lampu AC. Ketiga, tergantung logika program, tepuk sekali on, lampu menyala, tepuk lagi off, lampu mati. Dan begitu berulang-ulang karena sistemnya flip flop. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Inilah kesimpulan dari materi studi kasus kami, yaitu berdasarkan hasil perancangan dari simulasi dapat disimpulkan bahwa sound sensor dapat digunakan sebagai pengendali lampu otomatis. Sistem berhasil disimulasikan menggunakan Proteus. Konsep fisika gelombang bunyi dapat diterapkan dalam sistem elektronika sederhana. Dengan berakhirnya kesimpulan studi kasus kami, maka berakhir pula lah materi kami pada hari ini. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.